Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risdayati, NIM 211230114 kelas 12C, program studi Magister Manajemen Logistik ULBI. Saya akan memaparkan jawaban dari ujian mid semester mata kuliah Supply Chain Management. Permasalahan atau studi kasus yang terjadi adalah di PT Nusantara Retail yang merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai produk fast moving consumer goods atau FMCG seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, dan minuman dan memiliki jaringan toko di seluruh wilayah Indonesia. Nah, permasalahan yang terjadi adalah kelebihan stok di gudang pusat, yaitu produk makanan ringan menumpuk hingga 200% dari kapasitas optimal selama kuartal kedua. Kemudian terjadi juga kekurangan stok di tingkat toko, yaitu beberapa toko di wilayah Jakarta kekurangan stok produk minuman kemasan selama promo besar-besaran di kuartal ketiga. Dan kemudian adanya peningkatan biaya logistik, yaitu biaya transportasi meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya karena pengiriman darurat untuk memenuhi kekurangan stok di toko. Nah, adapun data permintaan dan pesanan sebagai berikut. Jadi dari bulan Januari sampai dengan April itu terdapat permintaan konsumen akhir yang berfluktuasi, yaitu Januari sebesar 15 unit, Februari 14 unit, Maret 16 unit, di April 17,5 unit. Dan adapun pesanan tokonya Januari 17, Februari 16,5, Maret 18, dan bulan April 20. Sementara pesanan di gudang pusat juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Bulan Januari 20, Februari 19, Maret 22, dan bulan April 24. Nah, kronologi permasalahannya adalah yaitu di kuartal pertama Januari dan Maret sampai dengan Maret 2023. Toko-toko di wilayah perkotaan melaporkan adanya peningkatan pesanan produk makanan ringan sebagai promosi liburan. Kemudian gudang pusat menanggapinya dengan meningkatkan produksi dan melakukan pengadaan barang besar-besaran. Kemudian di kuartal kedua di bulan April sampai Juni 2023 terdapat permintaan aktual di tingkat konsumen tidak sesuai dengan prediksi awal sehingga terjadi kelebihan stok di gudang pusat. Kemudian ada biaya penyimpanan meningkat hingga 30% dan beberapa barang mendekati masa kadaluarsa. Nah, kemudian di kuartal ketiga Juli dan September 2023 terdapat promosi besar-besaran di toko untuk meningkatkan permintaan minuman kemasan secara signifikan. Namun gudang pusat gagal mengantisipasi permintaan ini karena fokus pada permintaan makanan ringan sebelumnya. Terjadi juga keterlambatan pengiriman yang mengakibatkan keluhan pelanggan dan penurunan kepuasan konsumen. Nah, di kuartal keempat, Oktober sampai dengan Desember 2023, perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 10% dibanding periode yang sama tahun lalu, sehingga mengurangi kepuasan pelanggan. Nah, pembahasan permasalahan ini kami melihatnya dari sisi fenomena bullwhip dan juga dampaknya. Jadi permasalahan yang dialami PT Nusantara Retail berupa kelebihan stok di gudang besar dan kekurangan stok di toko untuk beberapa produk tertentu serta meningkatnya biaya transportasi ini merupakan fenomena bullwhip dan perlu ditindaklanjuti karena akan berdampak kepada meningkatnya biaya gudang dan biaya transportasi, mengurangi kepuasan dan loyalitas pelanggan yang mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dibanding periode yang sama tahun lalu. Fenomena bullwhip ini adalah fenomena yang terjadi dalam rantai pasokan yang menggambarkan tingginya fluktuasi permintaan konsumen dan persediaan barang di gudang yang disebabkan karena perkiraan permintaan tidak akurat, adanya permintaan dalam jumlah besar, kegiatan promosi dan diskon, lead time yang panjang, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi. Nah, identifikasi penyebab utama fluktuasi permintaan PT Nusantara Retail ini adalah yang pertama itu adalah karena kurang tepat dalam memprediksi permintaan konsumen atau peramalan penjualan pada triwulan 1, yaitu lebih tinggi dari realisasinya, sehingga berdampak tingginya persediaan barang di toko dan di gudang besar pada triwulan 2 dan berdampak pada kenaikan biaya gudang.
Kemudian penyebab lainnya adalah karena kegiatan promosi besar-besaran di triwulan 3 tidak diikuti ketersediaan barang di gudang besar dan di toko sehingga mengurangi kepuasan pelanggan dan berdampak turunnya penjualan pada triwulan keempat. Kemudian adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit di jajaran manajemen toko dan di gudang besar di pusat. Nah, ini bisa kita lihat dari grafik penjualan dan permintaannya terjadi lonjakan. Kalau permintaannya hanya di bulan Januari sampai dengan Maret itu tidak terdapat peningkatan permintaan yang cukup berarti, namun di persediaan di toko dan di gudang besar mengalami peningkatan jumlah persediaan. Nah, dan permasalahan ini rekomendasi solusi yang kami tawarkan adalah direkomendasikan untuk menggunakan ERP atau machine learning untuk bisa memproduksi permintaan pelanggan sehingga lebih akurat dan tidak menimbulkan kelebihan stok di gudang. Kemudian lebih meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar lintas fungsi serta transparansi data dengan mengimplementasikan sistem seperti collaborative planning, forecasting, and replenishment atau CPFR untuk berbagi informasi permintaan. Mempercepat lead time dengan prosesnya lebih efisien dengan menggunakan ED atau Electronic Data Interchange, kemudian menerapkan just in time yaitu produksi hanya berdasarkan permintaan aktual, menjalin kerjasama strategis dengan pelaku siklus rantai pasok, antara lain supplier, transporter, dan pelaku bisnis terkait, mengembalikan kepercayaan pelanggan dan memberikan promo untuk produk yang berkedaluarsa dan pelayanan yang lebih memuaskan. Dan sekaligus juga untuk meminimalisir jumlah barang yang menumpuk di gudang. Nah, simulasi yang bisa kita lihat dari kalau seandainya salah satu rekomendasi yang kami sampaikan adalah dengan memberikan diskon untuk produk tersebut yang berlebih di gudang, jadi akan terjadi peningkatan pendapatan sebesar 60% dan itu juga akan berdampak pada pengurangan stok di gudang sehingga diharapkan ke depannya gudang kembali normal dan permintaan juga diharapkan bisa dinormalkan. Demikian paparan dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.